Wa yusannu liqadil hajat. Kalau yang di atas itu wayam bagi wadul hajari awalan bi maudhi thairin summa yamurru. Jadi seyogyanya bagi orang yang istinja dengan batu, peletakan batu pertamanya itu di tempat yang suci. Misalkan ini bolongnya ya. Jadi jangan langsung dibolongin, diletakkan di bawahnya ini yang suci, baru ke atas gitu. Baru yamurru, dijalankan. Set gitu. Jadi jangan ditempelin dulu di sini karena udah langsung kena najis gitu. Itu. Oke. Boleh nggak usah pakai batu lah, kayak air aja udah air. Susah batu lagi ngomong. Iya, udah batu nggak ada, tasbih lagi pakai-pakein. Nah, yang seru yang ini kita lanjutkan. Wa yusanu liqadil hajati alla yaqdiha fi ma'in raqidin wa fi qalilin ma'in jarin. Ada kijait habis makan rujak biasa nih. Biasa anak muda kumpul-kumpul habis pulang sekolah ngerujak. Nah, ngerujak nih kijait ngerujak, ternyata sambelnya terlalu pedas. Perut kijait mules akhirnya. Nah, di situ kebetulan memang ada kebun, cuma ada tempat yang namanya suka ada air sedikit itu kan. Kaubakan. Nah, airnya diem ya kan. Nah, itu disunahkan apa enggak tuh katanya buang air itu. Wala yusannu, tidak disunahkan bagi liqadil hajat, bagi kijait yang mau buang hajat, alla yaqdiha fi ma'i raqidin, katanya disunahkan, maksud disunahkan bagi kijait yang mau buang hajat itu alla yaqdiha, tidak boleh buang hajatnya di air yang diem. Jadi disunahkan tidak boleh buang air. Tidak boleh buang air di air yang diem. Karena masalahnya apa? Baunya di situ-situ aja. Baunya di situ aja. Ya kan? Itu beda. Wa fi qalilin ma'in jarin, sama begitu juga kalau buang air di jalur air yang kecil. Gotnya kecil. Ya kan, gotnya kecil. Terus airnya kecil gitu. Gotnya kecil, airnya sedikit. Nah, sedikit. Ya kebayang lah gitu kan. Airnya sedikit, gitu, airnya sedikit. Walaupun berjalan. Nah, itu disunahkan tidak buang hajat di situ. Dua tuh, itu harus ditengetin. Hah? Ini kan cuma sebatas sunnah, oh. Artinya kalau udah kebelet tuh udah darurat itu kan. Udah darurat, beda. Nah, kalau kita bicara adab, bicara etika, dua hal yang tadi itu jangan dibuang untuk hajat gitu. Meskipun nggak sunnah itu ada yang ketok. Apa? Iya, meskipun nggak sunnah. Ada yang ketok. Wala fi mahabirihin wala tahta syajarin. Kijait enggak di tempat air yang diem dan juga tidak di air yang sedikit, tapi ini mah tempat buang airnya itu kebetulan kayak satu tempat, kayak tempat yang dimana angin itu lewatnya lewat situ. Jadi kan biasa tuh kalau di gedungnya tinggi, terus ada lubang ada di bawah itu, ada sini itu kenceng kan anginnya kan. Nah, kenceng nih angin di situ. Nah, nggak boleh itu juga kijait buang air di situ, buang hajat di situ. Karena kenapa? Itu tempat niupnya angin, masuknya angin. Kebayang kan tuh satu. Nah, mana wala tata syajarin, dan tidak boleh buang air, buang hajat di bawah pohon.
Karena sesuai dengan hadis baginda Nabi, di bawah pohon juga itu biasanya tempat-tempatnya makhluk lain. Jadi jangan di bawah pohon. Wala fisakbin, dan juga tidak boleh buang air di tempat bolong. Yang memang udah ada bolongan nih. Di kebun itu biasanya kita lihat nih kayak ada bolongan ya kan. Entah tuh, ya mudah-mudahan sih bukannya ular yang keluar kan. Sok gitu kan. Khawatir kan juga ular ya kan, kalau jengking. Nah itu yang dohirnya. Tapi yang batinnya kata bagian Nabi itu pun rumahnya makhluk-makhluk lainnya, itu jin. Termasuk buang air panas di tempat pembuangan air kita. Kalau buang air panas jangan langsung ke tempat pralon. Nanti di situ ada. Nah, itu makanya dicampurlah dengan air ya anget-anget kuku lah. Karena walaupun anget kuku kan dia tinggal nyiapin teh. Kan enak. Maksudnya bisa langsung diminum. Itu jadi hal-hal yang seperti itu kita kan, karena hidup kita itu bukan hanya kita interaksi dengan sama manusia. Nah kalau itu beda, itu lagi ada darurat. Hah? Itu darurat, itu karena ada darurat, ada hajat. Wala fis sakbin wala fis sarabin, dan juga tidak boleh kencing di tempat-tempat yang memang seperti ada singkongnya, makanan-makanan seperti itu. Itu buah apa namanya? Buah ya? Ubi-ubian ya? Ubi-ubian. Nah, ubi-ubian itu singkongnya, talesnya, ya kan, jangan dikencingin. Kan itu kan di bawah kan? Itu masalah itu. Atau seperti sayur-sayuran kita juga kan? Ya kan, sayur-sayuran gitu. Makanya itu sayuran, kalau yang suka di pinggir kali itu disiramin pakai air kotor itu hukumnya makruh. Haram sih enggak, cuma makruh. Makruh. Sama seperti kita, kalau kita potong ayamnya itu kita ngelihat nih, ini ayam ini sebenarnya nanti sore mau kita potong buat tahlilan. Ini ayam masih makan kotoran. Habis makan kotoran kita sembelih. Itu makruh. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya masih ada kotoran. Makanya yang bagus itu kalau misalkan binatang apapun yang mau kita kurbankan, kita sembelih, itu dia bahasanya dipingit. Nah, dikurung ya kan? Kasih makan yang usah. Waduh. Iya. Yang bersih-bersih tuh. Ya kan? Kasih sesuai dengan makanan-makanan asalnya, kasih rumput, ya kan. Pokoknya senengin dulu, disenengin gitu kan. Kalau kata kita mah permintaan terakhir apa? Gitu. Kalau bisa tanya-tanya permintaan terakhir. Beli Jordan. Oke. Wala fi dhillin, dan juga tidak boleh buang air itu di tempat untuk bernaung. Misalkan tempat buat orang-orang bernaung karena kuja, buat tempat kehujanan halte ya kan, buang di situ. Wah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Mana lagi? Wala fi tariqin, dan nggak boleh juga katanya itu buang air di jalanan. Apa kalau di tol, jangan dari tol. Wala yamassu dzakarahu biyaminihi, juga tidak diperkenankan memegang. Lagi buang air itu namanya iseng, dipegang apa dakarnya. Kan iseng tuh. Sambil nunggu kan itu, sambil nunggu. Iseng dipegang pakai tangan kanan, itu tidak diperkenankan karena tangan kanan ini terlalu mulia gitu. Jadi tidak diperkenankan memegang zakarnya dengan tangan kanannya.
Wala yang kalau tangan kirinya boleh sih. Wala yang ila aurati, dan tidak diperkenankan memandang lagi buang hajat. Biasa kan kalau kebanyakan orang kita buang hajat tuh open cup ya, maksudnya dibuka semua. Sunnahnya kan memang nggak dibuka semua kan. Ada bahkan masuk ke WC itu sunnahnya pakai penutup topi, peci, atau misalnya penutup, kalau peci terlalu kelihatan, masa ya ke peci pakai topi penutup kepala. Misalkan anduk tuh kecil diginiin, atau anduknya kita giniin ya kan, pakai begini, udah kayak mau kemana. Nah itu sunnah, ditutup kepalanya sunnah. Dan ini pun ketika buang hajat jangan dibuka, karena paling cepat yang bikin kita lupa itu sering lihat itu paling cepat. Kalau sering ngeliat itu, baca berapa kali juga inget sekali, ntar lupa lagi. Ya lupa lagi gitu. Baru punya sendiri. Wala ilama yakhruju minhu, katanya, dan tidak boleh ilama yakhruju, melihat kepada sesuatu yang keluar dari kubul-dubul. Diperhatiin keluarnya, dia perhatiin yo. Pokoknya harus udah ikhlasin aja, udah nggak usah dilihat-lihat dah. Ya sebelum kita keluarin pasti kita ngeliat dulu kan gimana kan. Nah kan makanya satu, kalau laki-laki kan sebenarnya kan diajukan duduk kan, jongkok kan. Nah kalau jongkok itu pasti nggak belewan, pasti dia ke depan, nggak mungkin belewan ke kanan kiri. Kayak itu mah namanya kayak selangnya apa belambir, saking tekanan kenceng, pressure barnya gitu. Nah mana tadi? Wala yatakallamu, dan juga tidak diperkenankan untuk ngobrol. Illa li daruratin. Kalau sekarang, kalau saya harus nambahin, saya nambahin di kitab ini, wala yang duru al HPU, ya kan? Dan tidak diperkenankan membawa HP dan melihat HP di dalam kamar mandi. Itu. Wala ya'bathu biyadihi. Nah, tadi itu tidak boleh berbicara kecuali darurat. Pokoknya kalau di kamar mandi, Pak, di kamar mandi seyogyanya dipercepat. Jadi hal-hal yang membuat kita betah jangan dilakukan. Karena paling seburuk-buruknya tempat itu makhluk-makhluk lain. Karena malaikat tidak mau ikut kita ke dalam kamar mandi. Itu malaikat nggak mau. Urusan lu masing-masing kan ya. Wala ya'basu biyadihi. Nah, katanya. Terus tidak diperkenankan juga bermain-main dengan tangannya. Artinya bermain, yaitu tadi lagi nungguin kan, pegang lagi dan wala shimalan, terus noleh kanan, noleh kiri, liatin kamar mandi, belum balik gitu. Bengong, nah itu jangan. Wa istarkhiya qalilan indal istinja. Dan katanya disunahkan ayastarkhiya qalilan. Ayastarkhiya itu adalah mendehem itu itu disunahkan sedikit aja, enggak usah banyak. Indal istinja, ketika istinja. Wa istatira, dan menutup, katanya, dan disunahkan menutup anil uyun, dari pandangan kita melihat yang lain. Pokoknya ditutup aja tempatnya. Wa istabra'a, dan minal bol indain gitu. Nah ini wa istabra'a yang ini maksudnya yang gitu, lagi kencing. Nah ini.
Kalau yang tadi itu lagi istinja itu dikendorin. Jadi dikendorin artinya jangan, kan kalau ditegangin itu kan suka apa namanya? Lagi istinja. Kalau penyakit apa yang di belakang? Pasir ya, kalau terlalu ditekan kan. Makanya kalau buang air itu anjuran fikihnya pun kita jangan terlalu dipaksa. Jangan dipaksa. Jangan ngeden itu, jangan tahu di ngedenin. Nah itu. Makanya kalau buang air itu ya pas waktu pengen buang air. Yang kalau pas waktu buang air nggak usah didenin juga keluar kan. Tapi yang repot itu kan iseng ke kamar mandi. Iya, iseng di apa di tengah rumah diomelin mulu sama istri, bawa kamar mandi ada. Samsu lagi ya. Nah, wa istabro'a minal boli inda inqita'ihi, dan kalau kencing berarti dehem dia tuh ketika selesai. Ka'ay yadho as-sababah, sambil yadho as-sababah. Ini Pak. Telunjuk wal ibham dan ini apa namanya jempol katanya. Minal yadil yusra, tapi dari tangan kiri, bukan tangan kanan ya. Itu megang zakar kita. Yang ini batangnya begini kan? Yang ini di bawah, ini di atas. Gitu. Nah, itu apa? Itu katanya diurut sedikit. Jangan kencang-kencang. Kasihan nanti dia ngap. Iya sih. Gitu. Ya kan? Sambil dipelintir apa pelan-pelan aja, pelan-pelan supaya habis. Biasanya kalau yang prostat itu kan suka ada sisanya kan. Nah, itu yang khawatir itu. Sama seperti kita bersenggama dengan istri. Bersenggama kita dengan istri, itu jangan langsung mandi. Buang air kecil dulu. Kenapa? Karena khawatir itu udah keluar dari dalam, tapi masih ada di sini, di dakarnya. Nah, kita pas mandi, jebur mandi, kita pikir udah suci. Belum suci itu. Bahkan kalau menurut Syekh Nuruddin, guru saya, beliau berpendapat, hatta sampai ketika itu kita pun udah kencing, kita merasa ini sudah selesai, terus kita mandi nih, jebur mandi, pas kita kencing lagi, keluar lagi tuh, agak lendir-lendir, wajib niat lagi mandi. Itu bahayanya gitu. Itu meskipun nggak terasa enak, tetap mandi ya. Karena bekasnya, Kang Raman. Bekasnya itu bekasnya. Jadi karena bekas itu yang belum keluar itu sebenarnya memang mani gitu. Itu mani. Cuma dia ikut keluar, tapi dia tidak keluar langsung dari batasannya udah keluar, tapi masih dalam nih. Nah itu masih dianggap masih nyangkut. Kan ada ya, mohon maaf, kan ada yang faktor umur ya kan, ada yang faktor memang kesehatan, ada yang faktor walaupun masih muda tapi jarang olahraga, cara hidupnya kurang sehat. Semuncratnya air mani itu kadang-kadang kan ada yang jauh, ada yang ceret gitu kan. Nah ini kan kadang-kadang ada sisanya. Nah ini yang harus dibersihkan. Wa ammal mar'atu, nah ini nanti bagian perempuan tadi pada umumnya, nanti perempuan ada khususnya. Wa ammal mar'atu fatadau asabi'a yadiha wallahu a'lam bissawab. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi
wa sahbihi ma'in.